pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Itu perjanjian baru. Soalnya masih bau bunyi. Sudah dapat semua? Saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya nggak tahu saudara sudah pernah mendengar nggak ilustrasi ini. Ada di TikTok. Kalau yang menonton TikTok saya pasti sudah pernah mendengar. Guru sekolah minggu bilang begini, adik-adik, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Semua bilang amin. Kalau begitu coba angkat tangan, siapa yang suka memberi daripada menerima? Semua angkat tangan. Kalau begitu tolong beri contoh. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi tiba-tiba yang paling belakang angkat tangan. DP nama Alo. Belakang Alo enggak? Bukannya yang paling belakang. Bukannya Donald. Ini Alo. Oh, Alo ada angkat tangan. Iyo. Ada contoh lebih suka memberi daripada menerima? Ada kakak. Di sini kalau pelayan dipanggil kakak kan? Iya. Ya. Terus kalau pelayannya ibu-ibu yang sudah menikah dipanggil apa? Kakak. Kalau yang sudah oma dipanggil apa? Kakak. Bertobatlah. Bahaya. Dimanapun saya berada selalu saya menganjurkan perubahan. Khusus pelayan PA yang belum menikah panggil Kak. Kalau sudah menikah ibu-ibu tolong panggil Bunda. Mengapa? Di rumah dia bilang mak, mak. Sampai di gereja Kak, Kak. Tidak baik, harus diatur etikanya. Tapi ada yang tanya, terus kalau bapak-bapak panggil apa? Panggil apa ya? Panggil panda aja atau apa? Janda atau apa? Jadi nggak tahu apakah mau diikuti atau tidak. Kenapa? Kita mengajar etika kepada anak-anak supaya mereka menghargai yang lebih tua. Masa sudah menikah dipanggil Kak, setelah oma-oma dipanggil kakak oma. Sampai di mana saya tadi? Oh ya, ada Kak, ada. Contohnya ada. Siapa? Bukan saya, tapi papa. Hebat banget. Kenapa papamu? Papaku tidak pernah mau menerima. Dia selalu memberi. Wah, luar biasa, Kristen banget papamu itu. Iya. Papamu pekerjaannya apa? Papaku petinju. Cuma suka memberi pukulan daripada menerima pukulan. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara, bagaimanakah cara memberi secara Kristiani. Saya diminta oleh Pendeta Domindoyo untuk mengangkat tema ini. Terus ada dapat titipan WA lagi terakhir. Pak Pendeta jangan lupa, kami lagi bergumul lantai 3. Makanya saya keluar tadi, cari tahu ada jual apa mereka di sini. Aduh tuh nasi kuning pesadap tadi. Kalau tidak ingat pimpin ibadah saya sudah belanja tadi. Dan sambil nengok atap lantai 3, oh kesian memang perlu orang ya, untuk segera menyiapkan jemaat bagaimanakah memberi dengan sukacita untuk menjadi berkat, khususnya di lantai 3. Gara-gara bilang amin paling keras di Solavide. Saya mau kasih tahu dulu kepada Bapak Ibu, di Solavide ini setahu saya anggotanya ada 3 orang PHMJ. Mana yang satu? Datang hampir saya bilang bertobat. Jadi saya mau bilang begini, yang cari dana di luar tadi. Dan ada yang merencana mengisi pujian di Kamis dalam rangka mencari dana, datanglah. Karena ada PH di sini, so dengar tapi khotbah. Datanglah
kami akan mencoba memfasilitasi agar yang kuat menopang yang lemah, supaya Tuhan ditinggikan. Amin. Kami menunggu kedatangan Pondok Ungu untuk berkreasi, bersaksi bagi Tuhan sambil mengumpulkan dana. Biar aja Pak Lego gelisah dengar. Ini ada di YouTube, nggak ada ya berarti aman. Bapak Ibu, saya mau sampaikan pengantar dulu. Korintus janji begini ke Paulus. Jadi Yerusalem ada bencana Bapak Ibu ya. Pusat kekristenan di Yerusalem ada bencana kelaparan. Bencana loh kelaparan. Dan sangat mengerikan, banyak orang Kristen yang menderita. Mengapa? Karena mereka menjadi Kristen, mereka dikeluarkan dari sistem bait Allah. Sementara yang orang susah itu ditolong oleh bait Allah melalui persepuluhan umat. Nah, karena mereka sudah jadi Kristen, mereka disingkirkan. Ketika mereka disingkirkan dan mengalami kesusahan, bait Allah tidak bantu. Banyak kekristenan di Yerusalem pada masa itu mengalami kengerian luar biasa. Lalu Paulus punya ide. Dia mengkolek banyak data untuk mencari tahu jemaat-jemaat manakah yang bisa bantu. Salah satunya jemaat yang kuat secara finansial adalah jemaat Korintus. Maka dia datang melalui surat kepada jemaat Korintus dan mengatakan, kita perlu bantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Yerusalem. Lalu Korintus bilang begini, siap, kami siap bantu. Saudara tahu berapa lama mereka kemudian menopangnya? Dan apakah mereka segera memberikannya? Tidak. Berapa lama dorang tunda? 1 tahun. Padahal Bapak Ibu, mereka punya kekuatan luar biasa. Mereka itu adalah, kota Korintus adalah kota yang terbesar dari segi pelabuhan. Maka siapapun yang akan melintasi wilayah manapun, mereka wajib transit di kota pelabuhan Korintus. Dan cukainya sangat tinggi, sehingga kota itu sangat makmur secara finansial lewat penghasilan pelabuhan, dan perdagangannya jadi hidup. Yang kedua, mereka memiliki wilayah agraris yang sangat subur, sehingga tanam apapun pasti tumbuh. Maka kemampuan finansial ekonomi mereka juga ditopang dari sisi pertanian. Perdagangan oke, pelabuhan oke, pertanian oke, mereka berlimpah-limpah. Tetapi saudara tahu, jemaat ini konjuru ditambah. 1 tahun dorang janji dari jemaat Yerusalem kelaparan sampai 2 kali kelaparan, tidak ada bantuan sedikit. Makanya Paulus menulis ke Korintus, sebagaimana apa yang kau janjikan 1 tahun yang lalu, tolonglah berikan. Lalu lahirlah pengajaran di pasal 9 ayat 6-12 tentang bagaimanakah memberi. Begitu. Bagaimanakah memberi? Diajarkan ke Korintus supaya Korintus tidak skakal. Orang Makassar bilang nggak sekek lagi, tidak pelit dia, dan mulai mau memberi. Diajarkanlah dari ayat 6-12. Nah, hari ini saya mau berbagi itu. Tolong lihat poin pertama, ayat yang ke-6. Itu kenapa gemahnya di bawah ini? Di link ya. Ayat 6. Paulus bilang begini, hal pertama tentang memberi. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Prinsip yang pertama, semakin banyak engkau tabur, semakin banyak engkau tuai. Kalau Bapak Ibu baca teks ini seringkali dipakai oleh DPIB sebagai ayat pengantar untuk firman. Dan seakan-akan bilang begini, kasih banyak-banyak di kantung ini supaya Tuhan balas berlipat kali ganda. Oh, sayangnya Bapak Ibu harus baca konteksnya. Ini tidak bicara untuk paksa orang kasih banyak, bukan. Ayat ini sebenarnya adalah ayat kenyataan yang dialami oleh jemaat Korintus. Mengapa? Karena dorang jemaat agraris. Mereka jemaat bercocok tanam selain pedagang maupun cukai pelabuhan. Mereka itu agraris, mereka itu petani, mereka tahu semakin banyak benih gandum ditabur, maka semakin banyak yang tumbuh, semakin banyak yang tumbuh, berarti semakin banyak mereka akan panen. Itu logika pertanian. Makanya bahasa pertanian ini Paulus masuk ke mereka. Barang siapa menabur banyak, dia akan menabur, menuai banyak juga. Ini pemahamannya begini, bukan soal
Pokoknya harus kasih supaya Tuhan kasih banyak. Bukan. Ini pemahamannya begini. Berarti dalam hal engkau mengeluarkan benih, engkau keluarkan benih, lu jangan khawatir benih itu berkurang. Sebab benih yang kau lempar itu akan tumbuh dan akan kembali ke kantongmu. Apa maksudnya? Paulus mau bilang begini, siapapun yang pernah memberi, percayalah dia tidak akan sedikit pun mengalami kehilangan. Menarik tuh. Kekristenan diajarkan pada soal itu. Ketika saudara memberi, itu tidak pernah berarti saudara kehilangan sesuatu. Sebab apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Suatu saat, setiap kebaikan yang engkau lemparkan kemanapun, entah dia putar-putar kemana, suatu saat akan kembali kepadamu. Amin. Ini prinsip penting dari memberi, bahwa ketika aku memberi, aku tidak akan berpikir aku kehilangan sesuatu. Saudara beri persembahan 2.000 sekarang, saudara tidak kehilangan 2.000. Ini masih ada persembahan 2.000. Oh ya tak, kalau ada bertobat lah. Sedang beli karet ikat rambut pun kurang itu 2.000. Engkau memberi, jangan pernah bangun pemahaman kalau saya kasih, bukan cuma ke gereja ya Bapak Ibu. Engkau bantu orang lain yang berkekurangan, engkau bantu orang yang membutuhkan apapun di sana. Ketika engkau menyerahkannya, bangun pemahaman, saya tidak kekurangan kok. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang. Mengapa? Karena Tuhan tahu kemurahan hati. Gitu. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, mudah-mudahan tidak ada yang menyesal masuk gereja hari ini ya. Karena temanya memberi, aduh disuruh memberi lagi. Apa kata dunia? Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat 7. Saya suka ini. Berilah dengan rela hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Ayat 7. Prinsip kedua tentang memberi ini sangat menarik. Berilah dengan rela hati, jangan dengan paksaan. Seakan Paulus mau bilang begini, soal memberi bukan soal kuantitas. Tolong ingat baik-baik. Soal memberi bukan soal kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Soal memberi bukan soal berapa rupiah. Soal memberi bukan soal berapa lembar. Bagi Paulus soal memberi bukan soal berapa jumlah yang engkau kasih, tetapi seberapa berkualitaskah engkau beri. Dan ukuran berkualitas itu adalah kerelaan. Begitu. Jadi soal memberi bukan soal jumlah, tapi soal memberi soal kualitas. Dan ukuran kualitas adalah kerelaan. Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Anak sekolah semua masuk kuliah datang sumbangan. Tapi Tuhan tahu kan kalau kita tidak kasih, itu kuantitas, itu jumlah. Kualitas bagaimana? Tuhan tahu. Saya sulit banget mengatur keuangan, anak-anak kuliah, kebutuhan yang lain. Tapi saya percaya, walaupun sedikit yang saya kasih, kiranya berkenan kepada Tuhan. Itu kualitas. Saudara tangkap bedanya? Itu kualitas. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika saudara memberi, jangan berdasarkan kantong baju, harus berdasarkan kantong hati. Kalau soal kantong baju, soal jumlah, itu urusan bendahara. Ini bendahara saya 1, 2 ini. Itu urusan bendahara. Akan wartakan berapa, akan tulis berapa. Tapi soal hati, urusan Tuhan. Yang Tuhan perhitungkan bukan jumlah, tapi kerelaan saudara. Maka hal kedua ini membicara begini. Ketika saudara memberi, berilah dengan kerelaan, kualitas pemberian, yaitu parameternya bukan berapa yang aku miliki, tapi jumlahnya, kualitasnya ada pada kantong hati. Seberapa relakah aku memberi? Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimanakah memberi berdasarkan kantong hati dan bukan dengan kantong baju? Tolong buka pasal 8 ayat 12. Tadi ada di Perintah Hidup Baru. Pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, ini menarik. Hal ketiga, ketika saudara memberi, berilah berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang berdasar tidak ada padamu. Yang Tuhan minta bukan yang gak ada pada saudara. Yang Tuhan minta adalah apa yang ada pada saudara. Apa yang ada pada saudara. Sorry, kali ini saya gak bisa bantu ya. Gak ada, kesian. Betul, Tuhan tahu yang gak ada. Itu uang gak ngomong. Tuhan tahu. Itu datang permintaan sumbangan minggu pulang gereja. Yang gak ada, betulnya gak ada. Tuhan saksiku. Disuruh mulai bawa Tuhan. Tuhan saksiku. Malam, dorang satu tahanan pergi ke mall. Tahu satu anak, mama, papa, anak, oma, oba berangkat ke sana. Engkau tidak jujur, engkau berbohong. Kalau memang tidak kasih, bilang begini saja, sorry, kesian. So di pos-pos bagian ini untuk pengeluaran yang lain, termasuk formal di mall. Bulan depan Zone lebih baik begitu daripada engkau berbohong atas nama Tuhan untuk kasih sumbangan. Aneh menurut saya. Karena yang Tuhan minta bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada padamu. Dan soal yang ada ini mau bicara soal apa? Prepare. Soal yang ada ini mau bicara soal apa? Siapkan. Saya nggak tahu masih berlaku nggak di Bapak Ibu. Saya punya mama dan saya punya oma itu memberi teladan menarik tentang persembahan. Nggak tahu sama nggak tuh orang ini. Orang wilayah timur biasanya sama. Kalau mau hari Minggu pagi pergi ke gereja, itu pagi-pagi sekali biasa sudah mulai setrika baju. Bapak Ibu, setrikanya bukan colok begini lalu setrika, bukan. Orang punya setrika itu setrika ayam yang DP kepala beranggu-anggu. Pernah tahu? Pemanasnya itu bukan dari listrik, dari arang kasih masuk. Wah, itu persoalan Bapak Ibu, banyak sekali baju bolong ini. Itu harus hanya orang yang punya keahlian luar biasa cara kasih masuk. Dan lihat di lubang-lubang kiri itu ada yang keluar nggak? Kalau ada, hati-hati tuh gosok. Dan tidak pakai yang ada teflon itu, enggak. Modal kami itu daun pisang yang digosok-gosok supaya tidak melekat. Ada nggak? Sama kan kita? Anak milenial nggak tahu apa itu apa. Kasihan deh lo. Itu perlu pengalaman luar biasa. Nggak tahu? Nggak tahu. Bukan cuma baju yang disetrika. Saya punya mama dan oma itu juga setrika doi. Dia dikasih rapi, bukan lama baru taruh di Alkitab. Taruh pas persembahan berbuka, baru taruh. Kalau sekarang kan, nggak tahu sekarang ini kita sudah luring ya. Kalau sekarang kan persoalan bagi seluruh bangsa tuh. Ketika P berapa itu mulai menghitung di bawah. Tiba-tiba ketika masuk ruang konsistori habis itu persembahan, bau pasar. Kenapa? Karena itu sisa belanja ikan. Saya mau bilang ketika Tuhan mengatakan bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada padamu apa itu? Prepare, siapkan, bukan sisakan, tapi sisihkan. Tolong tangkap baik-baik. Ketika saudara memberi kepada Allah yang terbaik, saudara harus sisihkan, bukan sisakan, bukan sisa belanja, tapi benar-benar disisihkan. Oh, hari Minggu satu bulan ini berapa minggu? 4, aduh ada minggu kelima lagi, 5 bulan. Hari Rabu nih, hari bulan Agustus ini minggu kelima, minggu kelima, Karis mau bikin ibadah penyegaran iman itu kalau minggu kelima, oke, tambah lagi poskan. Sisihkan, jangan sisakan. Itu yang dimaksud dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Berapa banyak dari Bapak Ibu ketika persembahan yang saudara lakukan adalah, lupa bawa persembahan. Di mana petik? Oh iya, udah sisa beli rokok tadi. Saya mau katakan, ketika saudara percaya, saudara menghargai Allah yang kudus, engkau memberi nilai yang tepat dari pemberian. Bukan jumlah, bukan, tapi soal kualitas. Saudara siap kasih rapi. Di sini bagaimana Bapak Ibu? Kalau di gereja lain saya lihat orang pakai amplop. Jadi menjaga supaya rapi, pakai amplop ya.
Tak kasih belum kita di bawah tadi. Ada? Lupa ya, kasihan. Semua dapat tahu tapi jumlah berarti. Sisihkan Bapak Ibu, jangan sisakan. Terakhir, yang keempat, tolong lihat ayat 11 dan 12. Saya tidak baca ya karena dua ayat. Dia bilang begini, sedek atau sedekah itu punya dua arti, pemberian tapi juga ucapan syukur. Orang yang memberi berarti orang yang mengucap syukur. Maka kita mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ketika saudara memberi, tolong lihat ayat 11 dan 12. Itu bukan cuma soal sumbangan, itu bukan cuma soal kolektor, kata Paulus. Tetapi ketika engkau memberi, itu simbol ucapan syukur kepada Allah. Tentang aku disertai dan diberkati satu pekan, Tuhan, aku bersyukur. Simbolnya adalah memberi persembahan. Ternyata bersyukur itu bukan cuma pujian. Bersyukur juga berarti memberi persembahan. Bersyukur juga dalam skala besar berarti memberi hidup. Roma pasal 12 ayat 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai pemberian yang hidup, ibadah yang sejati. Jadi saya mau katakan begini, ketika saudara memberi persembahan, tolong ingat baik-baik, itu adalah simbol ungkapan syukur saudara. Ada suatu tempat dibangun 4 lantai, mau 5 lantai, ini cuma 3 ya. Ini ada 5 lantai gedung dibangun, masih tradisional Bapak Ibu, nggak ada alat berat. Orang kalau naik pakai bambu-bambu itu di, pakai kan scaffolding, apa namanya itu. Tapi ini pakai yang bambu-bambu kesian, masih daerah sekali. Dan ada pekerja di paling atas, ada pekerja paling bawah. Tiba-tiba pekerja yang di bawah lupa beberapa alat khusus, pekerja paling atas lupa beberapa alat khusus yang harusnya dia bawa ke atas. Ada palu, ada gergaji, ada apapun, ada di kotak besar itu. Daripada dia turun makan waktu, lebih baik mereka yang ikat baru tarik ke atas, itu lebih gampang toh daripada dia turun. Maka dia mulai berteriak, "Woi, tolong dong." Tetapi di bawah lagi sibuk, lagi rame di bawah. Jadi teriakannya itu enggak mempan, "Woi, tolong dong bawa ini, itu ada kas di situ, kas peralatan, kotak tolong naikkan." Gak ada yang dengar. Pekerja yang di atas ini bingung bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi ya. Dia dapat ide. Dia raba-raba di kantung, ada uang-uang koin. Dia ambil beberapa, mungkin ada 3 atau 4 uang koin 100. Kemudian dia lempar ke bawah, jatuh ke bawah. Ini pekerja yang dibawa dari asik-asik, ada duit. Muncul sekali dan kita hari ini dong. Muncul sekali dong. Beruntung banget dia bilang. Langsung dia ambil, masukkan ke kantor. Dia lihat kan, dimasukkan, dia mulai kerja lagi. Nggak ke atas. Waduh, sebel banget. Nggak kehabisan akal. Dia lihat masih ada sisa 3 koin nih. Aduh, kalau cuma kasih 3 koin ini, jangan-jangan tidak perhatikan lagi. Oh, dibungkus dengan 1.000 dan 5.000. Dia bungkus, Bapak Ibu, dia bungkus. Kalau dia lempar, pas jatuh ke bawah, yang pekerja yang belum bagian ini katakan, ada uang lagi. Melimpahnya berkat-berkat ini, dia langsung berhenti bekerja, mulai sibuk. Jangan-jangan masih ada di mana? Dia sibuk cari kemana, cari ke situ. Dia berhenti kerja, malah sibuk cari, jangan-jangan masih ada. Karena memang banyak tadi yang jatuh kan. Pekerja di atas mulai bingung, terus ini gimana caranya supaya dia nengok ke atas biar komunikasi jadi. Pekerja di atas nengok ke kanan dan dia tersenyum. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dia lihat? Balong. Cuma sepanjang bagaimana. Kong dia ambil. Dia lihat itu pekerja yang satu masih sibuk tengok-tengok ke bawah cari duit. Baru dia angkat, baru dia tulis 1, 2, 3. Bang! Untung gak kena, cuma di lantai baru mantul. Woi, kenapa kelempar? Begini bos, saya butuh kau tolong tarik supaya naik ke atas ya. Oh, mana? Berapa banyak orang yang ketika diberkati sibuk di bawah?
Berapa banyak orang ketika curahkan berkat begitu banyak dari Tuhan, malah makin sibuk di bawah. Hati-hati, Tuhan kasih jatuh balon. Tampias karena di kepala. Untuk nengok ke atas supaya ada syukur di atas. Acap kali ketika Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, itu bukan keberuntungan. Itu berkat yang Tuhan kasih cuma untuk memberi sugesti. Nengok ke atas dong nyoman, gue mau berkomunikasi dengan lu. Penyembahan dirindukan oleh Tuhan. Amin. Tapi kita terlalu sibuk di bawah dengan aktivitas kita. Makanya tadi saya tanya ke beliau tadi, tiap minggu banyak begini kan? Banyak Pak. Malah sambil lantai. Banyak. Saya hebat banget loh jemaat ini. Tidak lupa Tuhan loh di hari Minggu. Karis banyak kan? Bilang banyak. Kita juga banyak. Kita juga tidak lupakan itu. Saya mau katakan begini. Ketika sudah diberkati satu minggu, nengoklah ke atas. Salah satunya di ibadah minggu seperti ini. Sebagai tanda syukur. Simbolnya memberi persembahan. Simpel ya, nggak ada aneh-aneh. Simbolnya memberi persembahan. Terakhir, tadi kan terakhir, ini terakhir sekali. Sampai suruh undang saya jauh-jauh. Sini senang ketawa ya Bapak Ibu. Walaupun saya omong Bapak Ibu ketawa, tolong buka ayat 8. Ayat 8, saya sudah menutup. Baru tafsiran yang ditutup ya, rumah aplikasi. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Wow. Ayat 8 ini hanya ditulis setelah poin 1, 2, 3 dilakukan, yaitu faktor disisihkan, kantong baju, kerelaan hati. Itu ketika itu dikerjakan, maka ayat 8 begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Poin terakhir, maka Tuhan memberkati apa yang sisa di tangan untuk menjadi berkelimpahan. Kalau enggak berkecukupan, berkat berarti berkelimpahan. Apa maksudnya? Setelah poin 1, 2, 3 dikerjakan, ditutup dengan aku memberkati engkau. Sudah sampai di mana pemilihan diaken penatua? Sudah tahap berapa? Tahap 1. Sudah pengumuman? Sudah mau masuk tahap 2 berarti ya? Atau baru pembinaan? Baru pembinaan. Adakah di antara saudara yang saat ini namanya tercantum di papan pengumuman panitia atau warta jemaat? Ada. Adakah di antara saudara yang mulai babak ini baru rencana membuat surat pengunduran diri kepada pendeta Domidoyo? Saya mau bilang bertobatlah. Oh betul. Tuhan memberkati engkau senantiasa seluruh kehidupanmu, dari engkau kecil hingga dewasa, bekerja dan berkeluarga karena Tuhan. Terus Tuhan cuma minta 5 tahun. Itu pun gak tiap hari, cuma di hari Rabu dan hari Minggu. Bonus-bonusnya kalau terjangkau dipelkan. Kok ngana mau hitung-hitungan di Tuhan? Tampias. Saya mau kasih tahu di mimbar ini, jangan berhitung dengan Allah. Allah tidak minta 24 jam. Engkau memberi diri sebagai tanda syukur. Kenapa saya berapi-api? Karena hari ini hari pertama Karis bikin pengumuman. Saya sedang tembak orang juga. Tidak ada pun dari mereka yang mengundurkan diri. Bagi saya pemberian yang terbaik adalah tubuhmu, eksistensimu, waktumu kepada Tuhan. Siapapun Bapak Ibu yang sudah masuk daftar calon bakal calon, tersenyumlah, jangan jadi beban tersenyumnya. Yes, saya punya ruang berarti untuk memberi tanda syukur saya kepada Allah, yaitu tubuh. Amin. Amin. Anda semua bilang amin. Ada beberapa yang sudah mulai bergumul ini. Sudahlah, cuma 5 tahun.
pas suruh menonjol dan melayani, Tuhan lihat hati saudara yang Tuhan pilih, bukan kemampuan. Karena banyak orang menurut begini, saya mau tahu bahasa sembahyang udah siang, mau berdoa makan pun totofori jaha, gitu. Sedang mau doa pembukaan pun saya tulis. Terus kenapa? Saudara belum mengalami epistitemi, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya mausak. Mausak itu pengurapan, tumpah tangan. Di tanggal peneguhan terjadi epistitemi, pengurapan. Itu kuasa Allah masuk. Dan engkau punya wibawa ilahi itu. Jangankan doa pembukaan, doa syafaat pun engkau beria-ria dengan Allah. Amin. Gitu loh. Kalau cuma alasan gak mampu, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang kasih mampu. Loh, pendeta Doi mesti berterima kasih bagi kita kasih khotbah. Ya Bapak Ibu ya, untuk Tuhan dan kemuliaannya, jangan satu orang pun mundur. Biar Tuhan yang saring saudara, itu lebih nyaman. Supaya engkau dapat bercerita pada anak cucu, aku memberi diri supaya Tuhan ditinggikan sebagai tanda syukur, pemberian yang terbaik. Amin. Terakhir yang kedua, saya mau titip lantai 3 sekaligus menantang saudara. Saya mau bilang, yang punya gereja ini Tuhan, yang punya pelayanan ini Tuhan. Saya mau menantang bukan kemuliaan Allah, aku mau menantang perkataanku sendiri kepada saudara. Tidak mungkin Tuhan buta menatap lantai 3. Karena yang punya ini Tuhan, pasti Tuhan yang sediakan. Pasti Tuhan sediakan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mulailah sesuatu. Mulailah di hal sepele dan kecil, yaitu keikatan bersama dalam semangat persekutuan yang sama. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah semua warga umum tadi? Pondok Umum tikam lutut dan sembahyang khusus untuk lantai 3? Engkau tidak mampu melakukan perkara besar di luar kuasa Allah. Saya tantang saudara, mulai tikam lutut dan sembahyang, biar Tuhan kirim berkatnya di atas. Pencarian dana di depan itu cuma pintu kecil untuk Tuhan buka yang lebih besar. Asal saudara percaya, ini bukan karena saya, ini karena Tuhan. Saya mau bilang begitu. Mulai bergerak Bapak, mulai bergerak. Biar Tuhan yang sempurna. Caranya apa? Engkau diberkati seisi rumah, dan berkat melimpah itu engkau salurkan untuk kebutuhan ini. Engkau bergerak dengan baca cara. Panitia, ada saudara panitia, Tuhan buka jalur-jalur khusus. Yang pasti saudara harus percaya, gereja ini punya Tuhan. Mulai dari situ dulu. Gereja ini punya Tuhan. Dan kalau punya Tuhan, Tuhan akan lengkapi. Caranya sederhana. Aku tergerak dulu untuk memulai. Roma 8 ayat 28 saya sudah menutupnya, dan tadi sudah menutup pembinaan tadi. Roma pasal 8 ayat 28 begini. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, bahasa Yunani sinergi, turut bekerja. Saudara mengenal istilah sinergi. Allah turut bekerja. Cuma turut loh. Cuma turut. Yang punya gawe pondok umum. Tuhan cuma turut bekerja. Maka mulailah lompatan kecil 1, biar 10 langkah besar Tuhan ambil alih. Engkau harus memulai dulu. Gerakan-gerakan ini paling tidak doakan dulu, baru terbuka hati untuk menopang. Kiranya ketika saya dijadwalkan lagi di sini, lantai 3 sejadi. Lalu dari tempat ini Tuhan Yesus Kristus makin ditinggikan. Selamat memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Amin.